Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas beberapa soal yang TO kemarin, ya, TO SBMPTN. Ya, yang kita bahas di sini dua soal. Ya. Yang nomor 1, logam M bereaksi dengan gas halogen X2 membentuk senyawa ionik dengan rumus empiris MX2. Senyawa MbR2 dapat diubah secara sempurna menjadi MCl2 jika direaksikan dengan Cl2. Sesuai persamaan reaksi, MbR2 ditambah Cl2 menjadi MCl2 tambah Br2. Nah, jika 2 gram MbR2 yang direaksikan dengan Cl2 menghasilkan 1,11 gram MCl2, maka massa atom relatif logam M adalah titik-titik. Ya. Jadi yang ditanyanya massa atom relatif logam M. Ya, nah ini. AR ini berapa? Ya, AR. Nah ini yang ditanya ya, AR M. Kalau ARBR sudah ada di soal, ARCL sudah ada di sini. Nah, ya secara logika, kalau kita tahu MR ini, maka kita akan tahu ARM ya, karena CL-nya kan sudah tahu AR-nya. Atau kalau kita tahu MR MBR2, maka kita akan tahu ARM karena ARBR-nya kan sudah tahu ya. Nah ini soal seperti ini ya, tipenya ya soal-soal stoikiometri. Intinya kita harus sering berlatih ya, biar kita tahu maksudnya apa. Harus sering berlatih aja ya, harus sering berlatih. Nanti kita akan tahu sendiri ya, oh ini maksudnya apa, data ini buat apa. Nah baik, untuk stoikiometri ya, ini ada kunci utama dalam stoikiometri. Ini adalah tuliskan persamaan reaksinya. Ini reaksinya berarti MbR2 ditambah Cl2 menjadi MCl2 ditambah Br2 ya. Nah, ini sama reaksinya. Jadi dalam stoikiometri ya, soal-soal kayak gini kunci utamanya ini menentukan persamaan reaksi dan kemudian harus setara. Maka harus cek dulu ini setara atau belum. MbR2 M1 sebelah kiri ya, di kanan 1. Br sebelah kiri tanda panah 2, sebelah kanan 2. Cl ada 2, di kanan 2. Berarti ini sudah setara ya. Nah, kemudian ini koefisiennya kan 1 1 1 1. Nah, dalam stoikiometri berarti perbandingan ini ya, ini kunci. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan apa? Perbandingan mol ya. Nah, ini kunci dalam stoikiometri ya. Perbandingan koefisien adalah perbandingan mol. Makanya ini harus setara dulu, karena kalau tidak setara nanti akan kesalahan, fatal ya salahnya. Nah ini perbandingan mol koefisiennya. Nah kemudian dalam stoikiometri ada rumus yang akan selalu kepakai, yaitu gram sama dengan mol kali AR ya, atau gram sama dengan mol kali MR. Ini akan kepakai. Ini mol, gram, AR, MR, ini hubungannya kayak gitu. Baik, kita lihat di soal yang dikasih datanya. Jika 2 gram MbR2, nah ini berarti 2 gram ya, menghasilkan 1,11 gram MCl2. Nah ini 1,11 gram MCl2 nya. Nah lihat ya, berarti dari dua data inilah kita bisa mengolah, nanti akan ketemu ARM ini ya. Berarti kan kita tahu MR ya, ini nanti MR. Nah ini kan ada hubungannya. Nah, dari persamaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa mol MbR2 sama dengan mol MCl2, karena kan ini 1:1 ya, nih koefisiennya. Jadi bisa kita tuliskan gini. Mol MbR2 sama dengan mol MCl2. Nah, rumus mol apa? Ini kalau nyari mol, nah kalau ini berarti kalau nyari mol sama dengan gram per mr ya, ini. Jadi ini gram MbR2 per mr MbR2 sama dengan nih gram MCl2 per mr MCl2 ya, kayak gitu. Gram MbR2 berapa? Nah ini di soal ada ya 2 per mr MbR2. Nah mr MbR2 kan bisa kita tulis gini, ARM ditambah 2 kali AR BR ya. Ini kan MR kayak gini ya. Dengan gram MCl2 berapa? 1,11 per MR MCl2 berarti ARM
ditambah Cl-nya ada 2 ya, berarti MCl2 ini kan gini, MCl ini Cl. Nah, ARM ditambah ARCl tambah ARCl ya, atau kita tuliskan ini adalah tambah ARM ya tambah 2 kali ARCl. Oke, 2 per ARM-nya ditanyakan tambah 2 ARBR. ARBR mana? Nah, ini 80. 2 kali 80 160. Sama dengan 1,11 per ARM tambah 2 kali ARCl. ARCl berapa? 35,5 ya. 35,5 kali 2 berapa? 71. Nah, ini kayak gini. Udah ada pencerahan ya. Ini ada nilainya ARM, nanti akan ketemu. Kita kali silang ARM kali 1,1 jadi 1,11 ARM tambah 160 kali 1,11 berapa? 160 kali 1,11 kalikan 061 061 061 06771. Ini komanya ada 2 1 2 1 2. Nah, 177,60. Jadi ARM kali 11 ini kali silang ya. Nah, ini 1,11 ARM tambah 160 kali 1,11 177,6 sama dengan 2 kali ARM 2 ARM ditambah 2 kali 71 142 ya. Oke. Nah, ini udah kayak gini, 2 ya dicari. Nah, 2 ARM, ini ada ARM, berarti ini 2 kurangi 1,11 berapa? Berarti 0,89 ya, 0,89 ARM. Nilainya 177,6, ini 142 pindah luas jadi berapa? 177,6 dikurangi 142 berapa? Berarti 6, 7 kurangi 2 5, 7 kurangi 4 3 ya, 35,6. Nah, ini adalah 35,6. Nah, ini 35,6 sama dengan 0,89 ARM. Berarti ARM adalah 35,6 dibagi 0,89 berapa? Silahkan cek ya, ini ya, nanti akan kenanya 40 ya. Nanti cek ini dapat 40. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, itu nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Senyawa hipo untuk fotografi mengandung 2,3 gram natrium, airnya 23, 3,2 gram sulfur, ya, 2,4 gram oksigen. Senyawa tersebut mempunyai massa molekul relatif 158. Jumlah partikel sulfur yang ditanyanya, jumlah partikel sulfur yang terdapat dalam 0,1 mol senyawa hipo tersebut adalah titik-titik. Nah, kita harus tahu dulu berarti hipo ini apa ya. Jadi ini ditanyanya berapa partikel sulfur dalam 0,1 mol senyawa. Ya, berarti kita harus tahu dulu. Ini pertanyaannya mirip kayak gini, misalnya H2O. Berapa jumlah atom hidrogen? Misal ini analog ya dengan pertanyaan kayak gini. Berapa jumlah atom hidrogen dalam 0,1 mol air ini ya, misalnya. Dalam 0,1 mol air berapa jumlah hidrogen ini? Nah, mirip kayak gitu ya. Berarti kita harus tahu dulu rumus molekul air apa ya. Nah, kalau ini berarti harus tahu rumus molekul hiponya apa. Nanti kita akan tahu ya. Kalau 0,1 mol air berarti kan kalau 1 mol air ini biar ke gambar dulu ya. 1 mol air kan berarti ada jumlahnya 6,02 kali 10 pangkat 23 air ya. Nah, ini kan 1 mol ini 1 mol ini bilangan sebanyak ini 6,02 kali 10 pangkat 23 ya, ini bilangan Avogadro. Berarti 1 mol air ini ada segini 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Nah, berarti jumlah atom hidrogennya berapa? H2O itu kan gini ya. Nah, ini ada oksigen, ada hidrogen. H2O-nya ada misal 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, H2O-nya ya, H2O-nya. Berarti kalau ditanya berapa jumlah hidrogennya? Nah, berarti otomatis 2 kali lipatnya. Berarti kalau jumlah hidrogennya dia adalah 2 kali 6,02 berarti 12,04 kali 10 pangkat 23. Ini atom
hidrogennya ya. Nah ini hidrogennya. Nah ini mirip kayak gini nanti ya. Berarti kita harus tahu ya rumus HIPO itu apa. Nah caranya dari data ini ya HIPO. Jadi kita harus tahu rumus molekulnya apa. HIPO mengandung 2,3 gram natrium, 2,3 gram Na. Kemudian dia mengandung sulfur 3,2 gram. Sulfur itu rumusnya S ya, nama lainnya belerang. Dan 2,4 gram oksigen. Nah ini. Nah, jadi HIPO ini ada Na, kemudian ada unsur S, ada unsur O ya. Nah, tinggal kita harus tahu kan unsurnya berapa ya. Nah, ininya berapa biji Na-nya. Tapi kalau secara unsurnya ada 3 unsur ini. Nah, caranya ya dari data gram kayak gini maka pakai ini. Ini di kelas 10 materinya. Jadi mol Na berbanding mol sulfur berbanding mol oksigen ya. Jadi untuk mengetahui di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, pakai caranya kayak gini. Nah, rumusnya yang mol apa rumus mol? Ya, rumus mol adalah yang gram per AR ya, atau kalau MR gram per MR ya, yang rumus yang ini. Nah, berarti ini adalah gram Na per AR Na. Nah, berbanding gram S per AR S berbanding gram oksigen per AR oksigen. Gram Na berapa? Di sini ada 2,3. ARNA berapa? Di sini ada 23 ya di soal lihat. Gram sulfur sini 3,2 gram. AR sulfur berapa? 32 ya di soal ada. Gram oksigen berapa? 2,4. AR oksigen berapa? Lihat di soal ada, yaitu 16. Terus sederhanakan sampai jadi bilangan bulat paling sederhana. 2,3 bagi 23 0,1 berbanding 3,2 bagi 0,1. 2,4 bagi 16 berapa? Bagi semuanya dibagi 8 ya, jadi 0,3 per 2. Nah, ini masih ada pecahan, berarti kalikan dengan 2. Jadi 0,2 berbanding 0,2 berbanding 0,3 ya. Ini desimalnya hilangkan. Harus bilangan bulat paling sederhana. Jadi ini 2 berbanding 2 berbanding 3 ya. Nah, ini ketemu. Jadi Na-nya ada 2, S-nya ada 2, O-nya ada 3. Jadi Na2. Nah, S-nya ada 2, O-nya ada 3 ya. Nah, ini. Nah, rumus yang diperoleh dari cara pengerjaan seperti ini adalah rumus empiris ya. Rumus empiris. Artinya masih ini baru perbandingan. Jadi perbandingan mol Na dengan mol S itu perbandingan mol oksigen itu nah segini, 2 banding 2 banding 3 ya. Belum tentu ini rumus molekul. Nah, caranya untuk menentukan rumus molekul ya, rumus HIPO ini apa? Harus dicek dengan MR-nya. Ya, cek dengan MR-nya. Nah, silakan nanti akan dapat. Gimana cara ngecek MR? Masih ingat? Kalau ya belum, ini lupa lagi, kita akan bahas ya. Cara menentukan rumus molekul dari rumus empiris. Jadi kita dari cara yang tadi baru dapat rumus empiris ya, itu belum tentu rumus molekul. Rumus molekul itu harus dicek-recek dengan MR-nya ya. Nah, gitu. Gimana caranya? Ya, ini aja. MR. Nah, berarti MR ini ya. MR. Nah, kita kasih gini aja dulu, Na2, S2, O3. Nah, misalkan ini ada N-nya ya, berapa gitu. Karena kan rumus empiris itu dia hanya perbandingan. Contoh misalnya C6H12O6, ini glukosa. Ini rumus molekulnya aslinya kayak gini. Kalau rumus empirisnya dia itu adalah CH2O. Nah, ini perbandingannya ya. Jadi ini rumus empiris itu paling sederhananya, bilangan paling sederhana ya, bilangan ini. Nah, jadi bisa jadi ternyata rumus molekulnya kayak gini. Makanya harus dicek dengan massa molekul relatifnya ya.
Jadi nah ini di ini rumus yang dapat dari cara kayak gini. Nah ini masih rumus empiris, jadi gini ya. Nah kemudian dikurungin, disimbolkan dengan n aja. Bisa jadi berapa n-nya? Apakah 1, 2, atau 3, atau 4 ya, dan seterusnya. Nah berarti ini cara mencari MR kan. Kalau gini berarti AR 2 ya, 2 kali ARN A ditambah 2 kali ARS ditambah 3 kali ARO. Kemudian isinya N ya, dengan 2 kali ARNA. ARNA berapa? 23 ditambah 2 kali ARS 32 ARS-nya, tambah 3 kali ARO. ARO 16 ya. 2 kali 23 46 ditambah 2 kali 32 64 ditambah 3 kali 16 48 kali N sama dengan 46 tambah 64 110 tambah 48 158 N. Nah MR ini berapa? 158. Jadi ini 158. Nah ini berarti N-nya berapa? Maka ketahuan N-nya adalah 1 ya. N-nya 1 berarti memang rumus ini ya N-nya 1. Berarti jadi rumus molekulnya memang Na2S2O3 ya. Jadi ini memang sudah rumus molekulnya, rumus molekul. Jadi memang kayak gini rumus molekulnya ya. Sama dengan rumus empiris ini. Karena N-nya tadi pas dicek oh kayak gini 1 ya. Nah, berarti hipo ini dia punya rumus molekul Na2S2O3 ya. Nah, pertanyaannya dalam 0,1 mol senyawa hipo ini, nah berapa jumlah S-nya? Nah, S-nya ada berapa? Ya, jadi mirip dengan yang tadi. Nah, sekarang gini, 0,1 mol hipo berarti berapa? Kan ingat 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Kalau 0,1 mol berapa? Berarti ini berkurang 6,02 kali 10 pangkat 22 ya. Nah, ini 0,1 mol hipo ya. Mol hipo kita cari space lagi, kita ada yang dihapus ya, kita hapus dulu yang ini AR ya. Udah kayak gini, ini cara ngeceknya. Silakan di ini lagi ya, di materinya di kelas 10 ada itu cara ngecek, cari rumus molekul dari rumus apa itu empiris ya. Hapus. Nah, ini ya. Oke, berarti sudah dapat space kosongnya. Nah, lihat nih 1 mol hipo ya, 1 mol hipo berarti 1 mol Na2S2O3 sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 ya gininya. Nah, kalau 0,1 mol hipo Na2S2O3 berarti berapa? Nah, ini 6,02 kali 10 pangkat 22 ya. Nah, 6,02 kali 10 pangkat 22 apa? Ya Na2S2O3 ini ya, Na2S2O3 ada sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 22 Na2S2O3 nya dalam 0,1 mol hipo ini ya, kan soalnya 0,1 mol hipo. Nah ini 0,1 mol hipo sama dengan segini 6,02 kali 10 pangkat 22 Na2S2O3. Nah yang ditanyakannya partikel sulfur. Nah sulfurnya saja yang S ini. Nah S nya ada berapa biji? Na2S2O3 nya ada 6,02 kali 10 pangkat 22. Berarti kalau S nya doang ada berapa? 2 kali lipatnya ya, kayak tadi, kayak H2O. Nah kayak gitu. Jadi S nya akan ada 2 kali lipatnya, karena kan Na2S2O3 itu ada Na, ada S, ada O, ada O. Nah ini Na2S2O3 itu kayak gini, S nya ada 2 ya. Nah si ini ada 6,02 kali 10 pangkat 22 segini.
Berarti kalau S-nya ada berapa? 1, 2, 2 kali lipat dari ini ya. Jadi partikel S-nya adalah 6,02 kali 2. Jadi 12,04 kali 10 pangkat 22 ya gini. Tahu kalau di notasi ilmiah ya, bilangannya jadi lebih kecil dari 10 berarti 1,2 ya kali 10 pangkat 23 ya gini. Nah, ini jawabannya. Jadi 1,2 kali 10 pangkat 23. Nah, di sini jawabannya nggak ada. Berarti jawabannya adalah F. 1,2 kali 10 pangkat 23. Ya, nah ini jawabannya. Oke, itu untuk pembahasan pada belajar malam pada kesempatan ini ya, 2 soal. Semoga bermanfaat dan jadi ya sharing cara mengerjakan. Sekali lagi ini sharing saja karena bisa jadi teman-teman lebih cepat dalam mengerjakannya ya. Yang penting sering berlatih dengan tipe-tipe soal kayak gini, stoikiometri ini ya. Karena sesuai dengan jam tayang ya kalau ininya. Artinya seberapa sering kita interaksi dengan contoh-contoh seperti ini, maka kemampuan teman-teman juga akan meningkat kecepatannya. Bisa jadi antum bisa lebih cepat dalam mengerjakan ini. Ya itu semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.